ganteng terus. Ngejreng sih. Ya mitra rekan semuanya, balik lagi di gelaran Muda mau dengerin apa aja yang mitra suka. Masih bersama nih Ankan, dan tentunya sekarang ini spesial banget nih. Hari ini spesial banget, pokoknya hari Jumat berkah. Apalagi hawa-hawanya nih mitra jam siar semuanya, hawa-hawa Ramadan sudah mendekat. Nah, Ramadan mendekat, nah ini dia. Ini kita dari kemarin-kemarin kita mau informasiin bahwa kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Ini jujur ada dakdikduk karena kakak kita ini luar biasa. Kita sambut aja nih Kak Rina Fatima. Apa kabarnya kakak? Baik, alhamdulillah. Bang Nian Khan. Oh, nggak pakai hai? Nian Khan. Siap-siap. Tahu sih? Iya tahu dong. Tadi kan udah diskusi ya. Ya. Nah, mitra jam siar semuanya, Kak Rina ini beliau enggak main-main nih sebagai ketua Ramadan di 1445 Hijriyah Dompet Duafa, mitra jam siar semuanya. Wah, luar biasa. Nah, buat mitra jam siar semuanya, beragam program nih. Kita udah tahu dong, Dompet Duafa udah nggak asing lagi dong buat mitra jam siar semuanya sejabotabek. Pokoknya beragam program Ramadan di 1445 Hijriah akan bergulir bersama Dompet Duafa. Nah, kali ini Dompet Duafa mengusung tema Ramadan mendekatkan. Apalagi pasca pemilu 2024 ini, berharap masyarakat untuk kembali giat berdonasi maupun gotong royong dan juga memeriahkan hari Ramadan ini di 1444 Hijriah ini tanpa memandang isu politik. Saatnya yuk mari kita bareng-bareng bergandengan tangan untuk saling membantu dan beramal di bulan Ramadan ini. Di 1444 Hijriah ini beragam kegiatan akan bergulir seperti gerbek kampung, tebar zakat fitrah, bersih-bersih, dan juga buat yang lain-lainnya aja. Nah, daripada Nian yang jelasin langsung deh, kita langsung aja ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin panggilnya apa nih? Kak? Atau boleh Mbak, atau... kakak, boleh mbak, boleh teteh. Nah, enaknya yang mana tuh? Karina aja kali ya? Siap. Ini kayaknya seumuran dah. Oh iya, atau jangan saya lebih muda. Bisa jadi. pengen kelihatan muda terus ya. Iya, Karina, ini Okay. kan temanya Dompet Duafa ini Ramadan mendekatkan. Betul. Maksudnya seperti apa nih Kak? Iya betul, jadi memang untuk tema Ramadan 1445 Hijriah ini memang Dompet Duafa mengusung tema Ramadan mendekatkan. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bang Nian ya bahwa pasca pemilu ini gitu ya, jangan sampai nanti malah kita menjauh gitu ya karena adanya perbedaan suara gitu ya. Tapi malah sebenarnya di Ramadan ini kita bisa mendekatkan seperti itu. Tapi yang paling utama sebenarnya dari Dompet Duafa adalah bagaimana kita juga bisa mendekatkan antara muzaki dan mustahik. Begitu Kak ceritanya, Bang. Seperti itu. Ya, begitu. Makanya kenapa hari ini kita akan mengusung tema Ramadan mendekatkan. Makanya nanti program-program yang dihadirkan oleh Dompet Duafa juga diharapkan gitu ya, program ini juga mampu mendekatkan antara muzaki dan mustahik gitu. Oh, seperti itu. Nah, Kak Rina, seperti kita ketahui Dompet Duafa bersama El Gaga kan itu udah nggak asing lagi nih. Nah, mungkin yang belum tahu, yang pengen kepo-kepoin, bagaimana bila mitra El Gaga ini ingin ikut berkolaborasi bersama Dompet Duafa di bulan Ramadan ini nih Kak nih. Iya, tenang. Jadi hari ini Dompet Duafa sudah melaunching Dompet Duafa application atau kita kenalnya sih DD Apps ya. Tapi kalau nanti searching di Play Store atau App Store gitu ya, carinya Dompet Duafa ya. Kalau nyari DD Apps nggak ketemu. Oh gitu iya, ya. benar. Kayak gitu. Nah, di situ nanti ada banyak banget informasi yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya, mulai dari mau ikutan berdonasi gitu ya. Nah di situ ada tuh lengkap sekali apa saja yang bisa kita kolaborasikan seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan teman-teman pengen tahu saya zakatnya berapa ya gitu ya, misalkan seperti itu. Nah situ ada kalkulator zakat atau ada hal yang masih ragu misalkan bisa tanya ke Ustadz gitu ya. Artinya dalam satu genggaman itu gitu ya, kita bisa mendapatkan informasi tentang Dompet Duafa seperti itu. Jadi udah nggak sulit ya untuk kita berkolaborasi sebenarnya seperti itu. Nah tadi ngomong-ngomong soal berkolaborasi nih, masyarakat khususnya mitra El Gangga nih pengen tahu dong, kita berkolaborasi
emang program Dompet Duafa Ramadan mendekat ini ada programnya apa aja sih nih Kak Rina? Oh banyak. Iya. Ya kayaknya bisa 1 jam sendiri Wah. untuk dijelasin kan. 2 hari 2 malam apa? Oh iya iya. Iya iya. Jadi di program Ramadan ini banyak sekali teman-teman sekalian ya. Jadi mulai dari nanti nih sebelum Ramadan gitu ya, kita ada aktivitas kegiatan aksi-aksi bersih masjid. Aksi bersih-bersih. Aksi bersih-bersih masjid sih sebenarnya. Aksi bersih-bersih masjid ya seperti itu. Jadi untuk menandakan bahwa oh ya sebentar lagi Ramadan, kita juga perlu mempersiapkan tempat ibadah. Dimana kan nanti masjid akan ramai seperti itu ya. Tentunya kita bersama dengan masyarakat sekitar tuh bisa melakukan aktivitas bersih-bersih masjid. Dan silakan teman-teman juga bisa ikutan di tempatnya masing-masing seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua kita ada kegiatan Ramadan ceria bersama anak yatim. Ramadan ceria bersama anak ya, yatim. Nanti ada berbagi dan berbagi buka puasa gitu ya. Kemudian kita ada kegiatan bermain bersama begitu. Kemudian juga ada berbagi santunan ataupun juga berbelanja bersama dengan anak yatim. Intinya sih di bulan Ramadan ini kita ada banyak aktivitas bersama dengan anak yatim. Dan nanti ada aktivitas besarnya itu bersama teman-teman di volunteer ya, itu di tanggal 24 Maret. Target kita sih kita bisa main bareng, buka puasa bersama dengan 1.445 anak yatim, seperti itu. Itu apakah di Bekasi atau Tentunya di tempat yang bisa menampung sebanyak itu, yaitu gitu. insya Allah sih rencananya di Taman Mini ya. Oh, rencana Taman begitu. Mini. Tapi nanti kita tidak tahu apakah ada perubahan dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga ada rencana untuk mengadakan kegiatan Ramadan Quran Camp. Begitu, Ramadan Quran Camp. Seperti itu. Jadi kegiatan ini insya Allah akan kita lakukan nanti di akhir Maret atau di awal April. Itu di tempat di tempat pesantren Green Tafiz Lido. Pesantren Tafiz Green Lido kebalik. Pesantren Tafiz Green Lido kita yang di Lido ya, seperti itu nanti tempatnya di situ. Nah, teman-teman nanti bisa ikutan nih daftar gitu ya, mau menjadi peserta di Ramadan Quran Camp gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita juga ada kegiatan nanti di THR untuk pejuang keluarga gitu ya. Berbagi THR perjuangan keluarga, ataupun teman-teman juga mau ikutan di kegiatan berbagi takjil ataupun juga berbagi sahur seperti itu. Kemudian ada aktivitas, kita juga ada rencana pasar berkah Ramadan gitu ya, pasar berkah Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa dibuka di 15 titik, 5 titiknya di Jabodetabek, dan kita akan kolaborasi dengan masjid-masjid lah seperti itu ya. Jadi ini juga bagian dari pemberdayaan UMKM di sekitar masjid seperti itu. Kemudian, nah ada yang rutin nih Bang Niam nih, dan ini juga menjadi kewajiban ya setiap kita menjelang Idul Fitri, yaitu jangan lupa bayar zakat fitrah gitu ya. Nah kita punya program tebar zakat fitrah seperti itu. Jadi nanti teman-teman boleh nih berzakat fitrah di Dompet Duafa begitu ya. Kemudian nanti kita akan sebar zakat fitrah teman-teman ke wilayah hingga ke pelosok, insya Allah seperti itu. Karena kita punya mitra pemberdayaan para petani juga seperti itu. Dan yang terakhir nih, sebelum Lebaran kepada mudik nih, gitu kan. Nah, Dompet Duafa insya Allah akan buka posko mudik ramah keluarga. Gitu, posko mudik ramah keluarga yang insya Allah kita akan buka di 7 titik gitu ya. Memang titik-titik yang memang menjadi tempatnya peristirahatan para pemudik dia. Gitu. Di situ ada banyak sekali layanan yang kita lakukan, mulai dari layanan kesehatan gitu ya. Kemudian ada pijit nanti. Kemudian kalau udah nggak sempet pangkas rambut gitu boleh loh. Ada dong. Karena memang Dompet Duafa punya program pelatihan pangkas rambut. Jadi nanti kita akan akan kita minta para alumni yang pernah ikut di program kita untuk membuka layanan di situ seperti itu, sehingga kembali ke kampung itu benar-benar wajahnya ganteng gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ada posko mudik ramah keluarga di nanti
di menjelang akhir Ramadan ya, seperti itu. Insya Allah kita akan buka di tanggal 5 sampai tanggal 9 ya. Sambil nanti kita cek nih kira-kira Lebaran hari ini, Lebaran ke depan gitu ya, apakah ada perbedaan waktu kah atau bagaimana, kita juga nggak tahu, nanti lihat berdasarkan info dari pemerintah seperti itu. Perbedaan biasa. Iya sih, benar-benar. Apalagi Indonesia ya, itu udah biasa perbedaan ya. Karina, ini ada pertanyaan dari mitra Jaman Siar semuanya nih. Mungkin dia baru tahu karena keseringan kita nyebutin dompet duafa atau DD. Nah, ada nggak sih syarat khusus buat ikut berkolaborasi, ikut berpartisipasi dari masyarakat, khususnya mitra pendengar ke dompet duafa? Ada nggak syarat khususnya? Harus punya kontrakan, harus 10? Atau harus 5 pintu atau gimana? Waduh, enggak lah, enggak ada syarat khusus ya. Kalau untuk teman-teman ingin berdonasi ya, misalkan seperti itu, ataupun juga sebenarnya dompet duafa itu sangat terbuka, kolaborasinya enggak hanya dari sisi donasi saja, tapi sebenarnya teman-teman ingin terlibat dalam kegiatan kerelawanan ya, dompet duafa juga boleh loh kolaborasinya. Karena di sini kita punya dompet duafa volunteer gitu ya, seperti itu. Atau juga misalkan ada yang ingin mendapatkan bantuan dari dompet duafa, misalkan ya, tentunya tetap ada kalau itu ada persyaratan ya, pastinya masuk ke dalam asnafnya zakat begitu. Seperti itu sih. Jadi kalau untuk berkolaborasi dan lain sebagainya sih, insya Allah kayaknya kita tidak ada requirement khusus ya. Gitu sih, Mas. Tadi Karina itu kan tadi ngomongin soal DD apps atau aplikasi ya di dompet duafa. Emang bisa adakah fitur untuk menghitung zakatnya? Apa ada? Ada dong. Tunggu sebentar ya. Saya buka nih. Bang Nian udah unduh belum? Baru mau. Oh iya, jangan lupa loh, unduh loh. Ya, jadi di DD Apps ini teman-teman sekalian ya, nanti ada fitur-fitur utamanya yang disediakan tuh pasti tentunya ada zakat, sedekah, kemudian ada kemanusiaan, ada wakaf gitu ya. Juga ada khusus kita buka kanal untuk Palestina ya, jangan lupakan saudara kita. Oh ya, program Ramadan juga nanti ada Ramadan di Palestina. Kemudian juga di sini ada Tanya Ustadz dan Dede TV. Nah, untuk zakat sendiri sebenarnya di sini teman-teman bisa tuh berhitung cara ngitung zakat saya berapa ya gitu ya, harus saya keluarkan 2,5% karena kan zakatnya wajib ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa klik di kalkulator zakat, tinggal nanti udah klik, kemudian masukin aja tuh penghasilannya berapa nih per bulan, ataupun ditambah lagi kalau ada penghasilan lainnya. Nah, kalau Bang Nia mungkin ada bonus gitu ya, THR, tunjangan dan sebagainya, atau ada hal yang lainnya seperti itu, dimasukin semuanya gitu ya. Setelah dimasukin, kemudian kira-kira ada cicilan enggak gitu ya, itu dimasukin. Nah, setelah itu baru nanti kita tinggal klik hitung seperti nanti langsung keluar tuh. Begini mudah banget. Nah, mudah, jadi nggak pusing kan, sudah langsung keluar. Atau juga misalkan ada yang mau konsultasi, kita juga ada konsultasi langsung. Jadi nanti tinggal diklik aja, kemudian nanti langsung tuh terhubung ke WhatsApp-nya dompet duafa seperti itu. Atau yang berikutnya kita mau zakatnya itu minta dijemput gitu. Oh, bisa. Kan? Bisa, nanti bisa klik juga jemput zakat seperti itu. Nah, jadi sangat mudah hari ini karena ada teknologi. Luar biasa. Bang Nian. Oke, Karina jangan kemana-mana dulu. Siap. Ada yang mau lewat dulu ini buat Mirza Masyar semuanya, mau kepo-kepoin, mau sepil-sepil tentang dompet duafa, langsung aja kirim di 0811186003. Masih bersama Nian Kan dan Abang Jerry di El Gangga FM ngejreng sih. Panteng terus. Ngejreng sih. Ya, mitra dengan semuanya, balik lagi di Gelaran. Mau dengerin apa aja ya mitra suka. Pokoknya kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat kita dari Dompet Duafa yang diwakili oleh Kak Rina Fatimah. Beliau selaku Ketua Ramadan Dompet Duafa di tahun ini di 1445 Hijriah. Kak Rina, kita masih ngobrol-ngobrol asik nih. Nah, tadi saya penasaran tentang apps tadi nih. Itu kan aplikasi Dompet Duafa di apps itu fitur apa aja yang berada di DD Apps itu untuk digunakan masyarakat untuk berkolaborasi kebaikan nih. Mungkin ya, jadi di situ tuh nanti kalau Bapak Ibu teman-teman semua ya, jadi
sudah mengunduh gitu ya, sudah mengunduh DD Apps begitu. Nah di situ ada banyak menu tentang program pilihan untuk kamu di situ tuh. Jadi nanti misalkan nih yang menu sekarang ada ya, misal donasi buku dan bangku untuk anak pesisir di Maluku. Nah kita mau kolaborasi di situ, kita tinggal klik aja, nanti diarahkan seperti itu. Atau juga yang ingin berwakaf juga bisa di sini. Jadi sudah banyak sekali informasi yang tersaji di DD Apps ini. Jadi kita tinggal pilih gitu dan nanti akan terus diupdate dengan program-program yang juga ada di Ramadan, misalkan tebar zakat fitrah tentunya nanti akan diupdate di sini seperti itu. Kayak gitu sih Bang Ian, seperti itu. Nah, pada program tebar zakat fitrah nih, ini kan ada bentuknya berupa beras atau uang yang akan disalurkan nih. Apa bentuknya seperti apa nih? Ya, jadi kita memang ada yang bentuknya beras, ada juga yang bentuknya uang seperti itu. Nah, untuk yang beras kita itu akan salurkan ke wilayah yang memang dekat dengan program pemberdayaan pertanian kita gitu ya, karena ini kan berkenaan dengan distribusi dan lain sebagainya gitu ya, dan kita juga memastikan ya namanya juga tebar zakat fitrah gitu ya, jadi kita berharap beras ini pun juga bisa sampai ke daerah pelosok yang mungkin bisa jadi mereka hari ini mengalami kekurangan dan seterusnya seperti itu. Nah kemudian jadi nanti kita akan rilis sih sebenarnya berapa sih paket, pasti kan nanya ya paketnya itu berapa gitu ya, atau saya spill di sini aja. Boleh banget. Ya jadi insya Allah kita ada di angka 59.000 per paket begitu untuk tebar zakat fitrah kita. Dan silakan nanti Bapak dan Ibu dan teman-teman semua para pendengar setia Radio El Gangga begitu ya, boleh nanti menyalurkan zakat fitrahnya melalui dompet duafa seperti itu, dan nanti kita akan salurkan kepada mereka yang memang berhak dan insya Allah tepat sasaran, karena ini adalah tahun kelimanya Dompet Duafa juga melakukan program tebar zakat fitrah seperti itu. Bukan pertama kali lu tahun kelima. Iya, udah tahun kelima insya Allah seperti biasa. itu. Jadi insya Allah sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyebarkan zakat fitrah seperti itu. Oke, masyarakat semuanya tuh. Ternyata bukan tahun pertama kali, tapi udah tahun kelima, jadi udah luar biasa. Iya. Nah, Kak Rina, ini ada pertanyaan dari Mitra nih, dari orang Kaliabang Nangka. Kebetulan saya tahu nih dia juragan kontrakan nih. Ya bener tahu banget. Mau tanya dong. Berapa pintu ya? Kurang tahu. Besok saya ke rumahnya dah. Dia pengen kalau mau ngasih zakat fitrah berupa uang, itu saya mau kemana nih, diarahinnya kemana nih, atau melalui apps atau apa seperti itu? Boleh nanti melalui sekarang hari ini banyak banget saluran yang bisa saluran yang disediakan oleh Dompet Duafa agar Bapak dan Ibu dan teman-teman semua gitu ya untuk menyalurkan zakat fitrah. Ada lewat e-commerce gitu ya. Jadi yang suka belanja-belanja via e-commerce, nah itu nanti suka ada tuh. Tapi kita belum tahu hari ini kita akan kolaborasi dengan e-commerce mana saja ya. Saya belum bisa sebutkan seperti itu. Jadi biasanya nanti ada tuh zakat fitrah melalui Dompet Duafa seperti itu. Kemudian yang kedua juga dengan bank-bank yang menjadi kolaborasi kita seperti Bank Syariah Indonesia misalkan seperti itu. Nah kita juga bisa, kalau bisa Bapak dan Ibu punya rekening di bank tersebut gitu ya, biasanya kan ada menu gitu ya berzakat gitu, nanti boleh di transfernya via bank seperti itu. Kami sih berharapnya memang melalui transfer ya seperti itu. Gitu sih. Tadi spill katanya ada jemput bola. Jemput zakat. Jemput bola. Jemput zakat. Ini maksudnya seperti apa nih Kak Rina nih? Iya, jemput zakat itu yang biasanya ada beberapa donatur kita gitu ya, kan ada yang membayar zakatnya itu bulanan, ada juga yang membayar zakatnya tahunan gitu ya, seperti itu. Zakat hartanya seperti itu. Nah biasanya karena faktor tertentu misalkan ya
Jadi akhirnya minta dijemput. Nah itu nanti bisa seperti itu ya, karena faktor bisa jadi kesibukan dan lain sebagainya gitu ya. Maka bisa nanti mengajukan atau mengontak langsung ya di customer care kita gitu ya untuk jemput zakat seperti itu. Nanti datang deh. Oh, semudah itu berarti ya? Semudah itu. Yang namanya kebaikan itu harus dijemput. Siap. Karina jangan kemana-mana dulu nih. Siap. Soalnya mau ada yang mau lewat dulu. Buat Mitra Jam Siar semuanya, ya mau kepo-kepo sepil-sepil, kita ngobrol-ngobrol langsung bareng Kak Rina ini yang luar biasa ini. Langsung aja di 0811 863 Mitra Jam Siar semuanya. Jadi kemana-mana, masih bersama dengan Kan dan juga Bang Jerry, hanya di Elgang 100.3 FM. Elgang nggak? Ngejreng sih. Panteng terus. Ngejreng sih. Iya Mitra Elgang semuanya, balik lagi di Gelaran Mudeng dengerin apa aja Mitra suka. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat kita yang udah gak asing lagi, Dompet Duafa. Dan kali ini bareng Kak Rina Fatimah. Beliau selaku Ketua Ramadan di edisi hari ini di 1445 Hijriah dari Mitra Jam Siar semuanya. Nah Kak Rina luar biasa nih buat masyarakat pengen kepo-kepo ini. Asik. Masih soal Dompet Duafa. Iya. Ini pertanyaannya dari Baba Cala di Wali Kota Jakarta Timur. Beliau kebetulan emang saya tahu nih pendengar militannya Radio Elgang. Waduh. Iya. Ada pendengar militan. Wah, ada. Apalagi kita banyak baru komunitas. Setianya tuh udah melampaui. Setiap ada acara langsung. Langsung ya, Masya Allah. Kak Rina, beliau menanya, kalau kita mau berkontribusi, ikutan bergabung di Dompet Duafa, itu kan itu apa namanya bisa keluar masuk atau emang tetap atau gimana nih? Ya tentunya kalau kami berharapnya bisa tetap ya, jadi bisa donasi rutin melalui Dompet Duafa gitu. Tapi tidak ada paksaan gitu ya, karena kan setiap orang mungkin punya referensinya juga ya, dan bisa jadi ada orang yang pengen programnya seperti A tapi ternyata tidak ada Dompet Duafa misalkan, ya nggak apa-apa juga. Tapi yang paling penting adalah yang pertama tentunya jangan lupa untuk bayar zakat ya ketika memang kita sudah mencapai pada nisabnya seperti itu. Kemudian yang kedua ya ada infak dan ada sedekah begitu. Jadi yang paling penting adalah memang niat kita untuk bahwa harta yang kita miliki itu sebagian kecil memang ada milik orang lain seperti itu. Nah tentunya harapannya sih tetap terus berdonasi ke Dompet Duafa pastinya sih. Begitu harapannya ya. Nah ini pertanyaan berikutnya masih dari Baba Cala nih, Kak Rina. Ada nggak sih minimal yang harus disumbangkan? Apakah minimal harus sekian atau Nggak sekian ada. atau gimana? Atau ada batas maksimalnya? Karena tadi kita bahas minimal pasti ada maksimal. Nggak ada. Jadi kita nggak ada batasan minimal untuk Bapak, ada Ibu, teman-teman dan pendengar setia dari Radio Elgang ini, nggak ada batasan minimal sama sekali gitu ya. Jadi ya feel free aja mau berdonasi 10.000 misalkan seperti itu atau 50.000 dan seterusnya, itu memang tidak ada batasan begitu. Jadi silakan aja. Gitu. Nah mungkin bisa diinformasikan sedikit nih Kak Rina, kita kembali lagi ke laptop. Oh baiklah. Masalah apps tadi ini syarat registrasi itu apa cukup KTP aja atau ada apa namanya, ada register misalnya ada nominal atau gimana nih? Iya sebenarnya kan seperti aplikasi pada umumnya tentunya kan kita harus membuat akun gitu kan ya. Membuat akun terlebih dahulu, kemudian kalau kita belum punya akun tentunya kita harus daftar. Nah pada saat daftar itu nanti seperti biasa, apakah kita melalui email kita, kalau memang kita sudah terhubung dengan Gmail dan lain sebagainya, mungkin bisa langsung kita menggunakan alamat email kita kayak gitu, atau memang kita mendaftar secara manual seperti itu, mengisi nama dan seterusnya, nanti akan ada verifikasi dan seterusnya. Nah setelah itu udah langsung deh terdaftar gitu, langsung bisa aktif. Semudah itu makanya tuh ya, kalau kita tuh punya tagline tuh di apps kita itu, jadi mudah jadi baik. Mudah jadi baik. Wow, gitu. Keren. Iya dong. Tadi Kak Rina udah sepil-sepil tadi soal mudik ya. Udah sejauh itu gitu. Iya. Nah, itu tadi
bisa dulu posko mudik, maksudnya ada program ke arah situ atau gimana nih? Iya, memang itu juga hampir setiap tahun Dompet Duafa ada program posko mudik ramah keluarga seperti itu. Jadi kecuali kemarin ya pada saat 2 tahun yang lalu kalau tidak salah kan pandemi ya, nggak boleh ada yang mudik. Oh ya, dimana mobilitas kita dibatasi seperti itu. Jadi pada saat pandemi memang tidak ada. Kemudian pasca pandemi atau sudah mulai mereda tuh kita baru buka lagi tahun lalu di 1444 Hijriah. Dan tahun ini begitu ya, insya Allah kan berdasarkan data itu akan banyak sekali orang akan mudik gitu ya. Nah tentunya Dompet Duafa akan membuka layanan di 7 titik itu. 7 titik itu sebarannya kalau yang mau ke Pulau Sumatera kita buka di sekitar Cilegon seperti itu ya, dekat Pelabuhan Merak begitu ya. Kalau di Pulau Jawa gitu ya ada di Nagrek, kemudian ada di Cirebon gitu ya, di titik-titik sekitar situ. Ada di Purwokerto dan nanti kita ada sampai ke Banyuwangi. Wow, penyeberang iya karena kan nanti Jawa. Yang dari Pulau Bali gitu ya, mereka mau balik ke Pulau Jawa, mudik ke Pulau Jawa seperti itu. Nah kita buka juga posko mudik di situ. Kali ya. Ya betul. Nah kita di posko mudik itu insya Allah memang ada banyak layanan yang akan Dompet Duafa sediakan. Pasti layanan pertama adalah tentunya layanan kesehatan ya, seperti ada pemeriksaan gitu ya, seperti itu ya. Juga nanti ada sediakan obat-obat dan sekali posko mudiknya gratis loh. Oh gratis. Gratis insya Allah seperti itu. Kemudian kita juga menyediakan pos hangat gitu yang pada saat nanti berbuka ataupun juga sahur yang membutuhkan minuman hangat, kita punya pos hangat gitu ya. Kemudian juga kita punya tadi ya ada layanan pijit. Oh ya satu lagi kita juga buka servis motor gitu. Ada servis motor juga, tapi memang tidak di semua titik ya. Nanti hanya di beberapa titik saja. Kemudian juga ada servis handphone begitu. Nah kalau di Jakarta kita akan buka di terminal Kampung Rambutan dan di Pulau Gebang. Seperti itu kalau yang di Jakarta ya. Nah sisanya ya tadi di luar Jakarta dan tadi ke arah Merak. Nah jadi ada terus yang bawa anak, kan mudik pasti bawa keluarga ya gitu ya. Terus ada nanti juga ada ruang laktasi juga buat ibu yang menyusui. Kemudian juga ya bawa anak gak usah khawatir, kita buat area bermain ini ya. Jadi nanti ada beberapa permainan yang bisa dimainkan oleh anak dan juga kita ada pojok baca gitu ya, biar nggak bosan lah gitu ya. Ada kegiatan kalau misalkan ada anak butuh bacaan-bacaan yang menarik gitu ya, insya Allah kita ada pojok baca dan ada juga aktivitas di dalamnya seperti itu. Jadi insya Allah layanan posko mudik kita lengkap dan insya Allah ramah keluarga. Gitu. Itu kan sebagai bentuk layanan Dompet Duafa di nanti di program mudik. Nah kalau para pemudik nih mau ikut donasi langsung di posko-posko, apakah bisa, Kak Rina? Bisa. Nanti kita akan siapkan gitu ya. Layanan untuk berdonasi seperti itu. Walaupun memang hari ini kan gampang ya bisa dengan QRIS dan lain sebagainya. Tapi insya Allah nanti tetap ada informasi itu di posko-posko mudik kita. Gitu. Jadi untuk berbuat kebaikan insya Allah hari ini sangat mudah sekali. Tagline-nya tadi apa? Mudah jadi baik. Mudah jadi baik, luar biasa. Gitu Kak, Bang Mian. Karina, jangan kemana-mana dulu. Ada yang mau lewat lagi soalnya. Oke, buat Mira sama Siar semuanya, jangan kemana-mana. Simak terus obrolan-obrolan kita nih bareng Dompet Duafa. Apalagi yang luar biasa nih, Karina Fatimah selaku Ketua Ramadan 1445 Hijriah. Hanya di Elgang 100.3 FM. Elgang gak? Ngejreng sih. Panteng terus. Ngejreng sih. Ya mitra Elgang semuanya, balik lagi di Gelaran. Mudeng, kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng Kak Rina Fatimah selaku Ketua Ramadan Dompet Duafa di 1445 Hijriah ini. Nah mitra Jamasian semuanya mau kepo-kepoin langsung aja di 0811861003. Kak Rina, yep. Ini pengen nanya nih, kenapa sih masyarakat khususnya mitra Elgang nih didorong untuk berdonasi melalui lembaga-lembaga zakat khususnya pada bulan Ramadan, khususnya di
dompet duafa ini. Nah, serta pandangannya Karina nih melihat sejumlah tokoh masyarakat masih memberikan uang atau berdonasi secara langsung bagi masyarakat menyebabkan desak-desakan nih Karina. Jadi yang pertama adalah tentunya Bapak dan Ibu sekalian ya dan teman-teman radio pendengar radio El Gangga gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus berdonasi melalui lembaga terutama pasti juga lembaga yang tentunya juga berizin dan juga terpercaya ya seperti itu karena tentunya kita ingin adanya pemerataan gitu ya seperti itu, jangan sampai nanti cuma numpuknya di Pulau Jawa aja gitu ya padahal gitu. Ada di pelosok-pelosok sana mereka juga masih membutuhkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah insya Allah kalau di Dompet Duafa kita punya tagline, zakatmu selalu tersampaikan. Zakatmu selalu tersampaikan. Luar Silakan biasa. Bapak Dewi bisa kepoin laman websitenya Dompet Duafa. Kita punya 5 pilar programnya Dompet Duafa. Yang ingin bantu di pendidikan kita ada program pendidikan juga, beasiswa gitu ya. Kemudian untuk pendampingan ke sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada program sosial gitu ya, sosial kemanusiaan dan lingkungan. Ada program ekonomi, kesehatan dan juga dakwah dan budaya seperti itu. Nah, itu adalah 5 programnya Dompet Duafa. Nanti bisa dikepoin apa saja program-programnya di Dompet Duafa dan silakan Bapak dan Ibu bisa berzakat melalui Dompet Duafa dan insya Allah zakatmu selalu tersampaikan. Karena emang tiap tahun Dompet Duafa kan juga diaudit gitu kan ya. Ada laporan auditnya juga gitu ya. Jadi itu bagian dari bagaimana Dompet Duafa menjaga kepercayaan publik gitu yang telah menitipkan zakatnya kepada kami seperti itu. Luar biasa. Nah, katanya ya Kak Rina mau spill informasi selain apa nih? Iya. Boleh ya Bang Nian ya. Boleh. Seperti jadi ada spill sedikit. Ini kalau tadi Ramadan kan udah ya dengan berbagai macam programnya gitu ya. Kemudian juga Dompet Duafa juga udah banyak. Nitip pesan aja buat para pendengar radio El Gangga bahwa Dompet Duafa juga punya kampus loh di sini. Punya kampus? Punya di kampusnya ada di Grand Mall situ seperti itu dekat Grand Mall. Kayaknya cuma 2 kilo nih dari radio El Gangga ya di jalan Sudirman ya. Jalan kaki ya 10 iya, menit sampai. Betul di situ kampus 2 kami, kampus utamanya ada di Bogor. Begitu dan sekarang kita sedang penerimaan mahasiswa baru gitu ya untuk memang kalau untuk di Bekasi ini, kampus yang di Bekasi memang kita utamakan fokusnya untuk kelas karyawan sih seperti itu. Jadi kita memang membuka kelas karyawan. Jadi silakan radio pendengar setia radio El Gangga gitu ya, ada saudara atau pendengar sendiri gitu ya, yang memang aduh saya mau lanjut kuliah lagi nih gitu ya, ataupun kemarin nggak sempet dan seterusnya. Nah hari ini insya Allah ada kampusnya Dompet Duafa dan insya Allah biayanya sangat-sangat terjangkau sekali seperti itu. Mungkin nanti kapan-kapan boleh kali ya kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Harus lebih spesifik kayak. Iya ya, karena waktunya juga terbatas gitu ya. Insya Allah sih gitu sih Bang Nian. Ini masih ada pertanyaan dari mitra Zaman Siap semuanya nih. Mungkin baru nyimak obrolan kita di pertengahan. Karina, pengen tahu dong info tentang Dompet Duafa bisa diakses melalui apa aja, atau dia pengen tahu Dompet Duafa lebih mendalam. Lebih mendalam ya. Oke. Baik, yang pertama bisa akses informasi Dompet Duafa tentunya di laman website kami di www.dompetduafa.org seperti itu. Kemudian ada juga kita juga bisa mengakses informasi tadi ya di Dompet Duafa application atau kita kenal dengan DD Apps. Silakan nanti bisa diunduh. Insya Allah informasinya juga lengkap di situ tentang apa saja yang hari ini mau dikolaborasikan oleh Dompet Duafa seperti itu. Kemudian juga bisa follow sosmednya Dede gitu. Ada di IG gitu ya dengan Dompet Duafa juga. Jadi klik aja, searching aja Dompet Duafa dan silakan berteman di situ gitu ya. Kemudian ada di TikTok juga, ada di FB juga gitu ya, di Twitter juga gitu. Jadi di semua kanal sosmed kita ada Dompet Duafanya. Jadi kalau mau dapat
update informasi tentang aktivitas Dompet Duafa, kita bisa lihat di laman di akun sosmednya Dompet Duafa. Seperti kalau mau pengen tahu lebih jauh lagi, bisa kita buka di laman websitenya Dompet Duafa, atau pengen yang lebih cepat lagi gitu ya, bisa jadi kita langsung buka Dompet Duafa application atau DD app seperti itu. Jadi udah banyak nih kanal-kanalnya. Jadi rasa-rasanya kayaknya kita nggak akan ketinggalan informasi deh tentang Dompet Duafa gitu kali ya. Luar biasa. Gitu deh. Karina, masih ada pertanyaan pamungkas nih. Ya, apa tuh? Boleh. Saran dan harapannya nih Karina selaku ketua Ramadan di 1445 Hijriah dari Dompet Duafa untuk khususnya masyarakat Kota Bekasi dan juga pendengar Radio El Gangga se-Jabodetabek ini. Iya, tentunya yang pertama kita berharap Ramadan ini bisa berjalan dengan baik ya, dan lancar, dan kita diberikan kesehatan gitu ya. Jadi kita bisa menikmati Ramadan ini dengan khusyuk begitu. Kemudian tentunya mohon doanya Bapak dan Ibu dan pendengar setia El Gangga, ada banyak sekali aktivitas Ramadan di Dompet Duafa. Mudah-mudahan kegiatan Ramadan yang dilakukan oleh Dompet Duafa ini banyak yang berkolaborasi gitu ya, sehingga juga mudah-mudahan insya Allah juga banyak yang berzakat melalui Dompet Duafa, sehingga Bapak dan Ibu bahwa zakat ini manfaatnya luar biasa loh buat masyarakat yang membutuhkan begitu ya. Apalagi saya ya sudah cukup lama di Dompet Duafa, kurang lebih saya udah 17 tahun Bang ya di sana. Senior banget ya. Itu masih zamannya ABG. Ya, saya sudah cukup lama di situ ya. Setelah saya lulus dari kuliah, saya bergabung di Dompet Duafa, dan saya turut merasakan bagaimana manfaat zakat itu sendiri gitu ya. Bagaimana banyak orang yang terbantu dari dana zakat begitu ya, yang tadinya kesulitan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Kita punya program beasiswa begitu, dan kita juga punya sekolah gratis SMP, SMA gitu ya, dan program-program lainnya begitu. Kita juga punya program kesehatan dengan layanan kesehatan cuma-cumanya dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali manfaat yang bisa kita berikan untuk para mustahik ataupun masyarakat yang membutuhkan begitu ya. Maka Bapak dan Ibu silakan berdonasi atau berzakat melalui Dompet Duafa. Insya Allah zakatmu selalu tersampaikan. Begitu. Nah, mumpung masih ada waktu nih buat mitra Jam Siar semuanya, ini mungkin saya kudu mengulang lagi nih. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari mitra nih, Karina. Bang Ian, tolong dong, saya sangat tertarik dengan program-program yang ada di Dompet Duafa di Ramadan ini. Apakah ditentukan satu program, ataukah ada masukan dari Dompet Duafa nih kalau dia mau ikut, misalnya mau menyumbangkan donasinya, apakah harus memilih program tertentu, apa diserahkan langsung dengan pihak Dompet Duafa? Terserah. Jadi nanti ada yang memang dari donaturnya sendiri atau Bapak dan Ibu dan pendengar setia El Gangga gitu ya, boleh memilih, oh saya mau kolaborasinya di Ramadan Ceria bersama anak yatim, atau program muliakan yatim gitu ya. Kemudian saya mau ikutan sedekah, saya belum spill juga tadi, sedekah Al-Quran Braille misalkan, seperti itu untuk para saudara kita yang tunanetra begitu ya. Dan atau yang lainnya. Dan milihnya tuh nggak mesti satu juga sih, boleh juga 2, boleh juga 3, boleh 4, atau mau semuanya juga boleh gitu ya. Tapi tetap jangan lupa zakat ya begitu ya, karena itu juga yang merupakan keutamaan ya, zakat menjadi bagian dari kewajiban kita ketika kita sudah mencapai nisabnya seperti itu. Luar biasa, kayaknya satu segmen kurang nih kayaknya Karina nih, harusnya. Jadi kapan lagi kita ya saya tunggu kehadirannya. Siap. Terima kasih banyak buat Karina udah berbagi informasi, ngasih pencerahan buat kita semuanya, buat mitra Jam Siar semuanya. Pokoknya jangan ragu, jangan bimbang untuk kita berkolaborasi dengan Dompet Duafa. Apalagi Karina sendiri udah 17 tahun loh di Dompet Duafa. Luar biasa. Alhamdulillah. Semoga kedepannya kita lebih bisa memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat mitra Jam Siar, khususnya Karina. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang Nia.
Dan terima kasih sudah diundang di Radio El Gangga. Iya, ditunggu kehadirannya kembali sama Siap, tim. insya Allah. Doakan ya semoga Ramadan kami berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita semua Kabul. diberikan kesehatan, insya Allah seperti itu. Kabul. Terima kasih banyak buat Mira Jamasiar semuanya. Akhir kata, jalan-jalan ke Pamulang. Jangan lupa mampir ke Bekasi. Nian izin pamit pulang. Nian ucapin banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.